Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Udah kita mulai ya. Mana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat serta salam atas junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimani Allah wa iyyakum, mari kita luruskan niat kita, kehadiran kita, meluangkan waktu di majelis ilmu tidak kita cari kecuali dua. Pertama, mencari keridhaan Allah Jalla Jalaluh. Yang kedua, mencari kefakihan, kepemahaman terhadap din, terhadap agama. Sebab fakih terhadap agama adalah jalan meraih kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah menghendaki dia baik, maka Allah akan fahikah terhadap agamanya. Bapak dan Ibu, seperti biasa kita lanjutkan kitab adab. Sering saya katakan, adab adalah bagian yang tidak terpisahkan dari agama. Kalau kita bicara syariat, bicara 4 komponen utama syariat itu. Berkaitan dengan keyakinan-keyakinan, namanya komponen akidah dengan berbagai cabang-cabangnya. Yang kedua, komponen ibadah. Yang ketiga, komponen muamalah. Kalau ibadah, relasi antara hamba dengan Rabbnya Allah Jalla Jalaluh. Maka muamalat adalah harmonisasi relasi antara hamba dengan hamba, antara makhluk dengan makhluk. Dan semuanya diperindah dengan akhlak, komponen yang keempat. Maka sudah menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk memahami dan menjalankan Islam secara menyeluruh. Sebagaimana Allah firmankan di surat 2 Al-Baqarah 208, "Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah." Wahai orang-orang yang beriman,
masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh, zahiran wa batinan, keyakinannya maupun amaliyahnya, dan semuanya diawali dari pemahaman terhadap syariat itu. Dan kita masih bahas tentang bab pergaulan antar suami istri. Islam mengajarkan bagaimana suatu bangsa itu baik jika rumah tangga itu baik. Anda barangkali masih ingat saya membuat ilustrasi bahwa negara bangsa itu hanyalah bak. Masyarakat itu adalah air. Dan rumah tangga adalah sumber-sumber mata air. Jika air-air yang datang dari sumbernya bersih dan jernih, maka insya Allah bak yang besar itu akan menampung air yang jernih bersih. Inilah masyarakat yang disebut oleh Quran baldah taibah, negara yang baik. Negara yang baik karena dihuni, didiami oleh orang-orang yang baik. Ya at-taibat, ya, dan at-taibun. Laki-laki yang baik, wanita yang baik, dan laki-laki yang baik. Dan semuanya berawal dari rumah tangga. Yang rumah tangga itu komponen pertamanya adalah suami, istri, dengan job description yang sudah kita jelaskan. Laki-laki sebagai pemimpin dan perempuan yang dipimpin. Dan seorang pemimpin dituntut untuk menggauli, untuk mempergauli, bukan menggauli, mempergauli. Ya, berteman, bersahabat, berkawan, dan membina, membimbing orang-orang dipimpinnya dengan cara bijak, dengan cara bijaksana, dengan cara yang baik. Sebagaimana Allah katakan di Quran, surat yang keempat, ayat yang ke-19, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah para istri itu dengan cara yang baik. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan para laki-laki yang tidak baik kepada istri-istri mereka. Maka Allah Jalla Jalaluh melalui kitabnya dan melalui Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam mengedukasi para suami, ya, supaya berlaku baik kepada para istri mereka. Itu kalimat wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka, para wanita itu. Hunna di sini adalah wanita. Maka mukhatab yang diajak bicara oleh Allah di sini laki-laki. Ayyuhalladzina amanu di sini laki-laki. Supaya apa? Di antara perintah Allah adalah wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah, berkawanlah dengan para wanita itu dengan cara yang patut, dengan cara yang baik, dengan cara yang santun. Fa in karihtumuhunna, ya, jika engkau mendapati sesuatu pada mereka, sifat, tabiat, kelakuan, perilaku yang tidak engkau sukai, bersabarlah, kata Allah Jalla Jalaluh. Fa'asa an takrahu syai'an. Boleh jadi apa yang tidak engkau sukai pada sesuatu yang tidak engkau sukai itu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Di dalamnya terdapat kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Ayat ini adalah menjelaskan, menerangkan kepada para laki-laki sebagai pemimpin, sebagai suami, agar beradab, agar baik dalam bergaul dengan partner mereka, yakni para istri-istri. Sadaqallah, maha benar Allah. Dan begitulah Allah Jalla Jalaluh menerangkan kepada kita, terutama para bapak yang statusnya suami, untuk bagaimana beradab kepada para istri. Di antara adab-adab rumah tangga sudah kita jelaskan adalah pemenuhan hak dan kewajiban. Allah katakan di Quran surah 2 Al-Baqarah 228, itu kalimat
walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan bagi para istri itu, mereka berhak untuk memperoleh hak yang seimbang dengan kewajibannya. Ya, saya potong kalimat saja. Kata Allah, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Di antara pergaulan yang baik di surat 4 tadi, An-Nisa ayat 19. Salah satu di antaranya adalah para suami hendaklah memenuhi hak-hak para istri. Ya, kata Allah tadi coba dibuka tadi. Nggak usah dibuka di surat 4, langsung saja tadi. Ya, di surat 2 tadi, surat Al-Baqarah 228 tadi, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan bagi para istri itu ya ada hak yang seimbang dengan kewajiban yang wajib ditunaikan oleh para suami secara ma'ruf. Tersirat pada kalimat ini, istri memiliki hak yang menjadi kewajiban suami, yang seimbang dengan kewajiban mereka. Kewajiban para istri adalah hak para suami. Dan salah satu hak yang harus ditunaikan di antara suami istri adalah hak seksual. Hak pemenuhan kebutuhan biologis. Kenapa demikian? Pertama, dalil utamanya adalah menjadi fitrah bahwa manusia diciptakan oleh Allah, salah satu kebutuhannya adalah kebutuhan seksual. Adalah kebutuhan seksual. Lihat surat 3 Ali Imran ayat yang ke-14. Zuina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banin. Telah dijadikan indah dalam syahwat, dalam naluri, insting manusia itu adalah kecenderungan seksual, keinginan, kebutuhan seksual laki-laki kepada wanita. Ini menunjukkan bahwa yang menjadi sunnatullah, yang normal adalah laki-laki suka secara seksual, laki-laki memiliki ketertarikan seksual kepada perempuan. Kalau laki-laki memiliki ketertarikan seksual kepada laki-laki, itu anomali, itu kelainan, menyalahi fitrah, menyalahi kodrat. Karena kata Allah tadi, ya, hubbus syahwati minan nisa, dijadikan indah dalam insting, naluri, ya, gharizah. Seorang laki-laki adalah kecondongan, ya, ketertarikan seksual kepada wanita. Ini fitrah. Begitu juga wanita memiliki ketertarikan seksual kepada laki-laki. Karena Allah menjadikan manusia itu wa khalaqadz dzakara wal untha. Dan Allah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Laki-laki suka kepada perempuan, perempuan suka kepada laki-laki. Ini normalnya. Ini adalah sehatnya. Ya, lihat di surat 92, surat Al-Lail. Ya, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Yang ketiga, wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Ya, bagaimana agar adanya keturunan yang banyak. Salah satu sifat manusia adalah khalifah. Khalifah artinya datangnya silih berganti. Satu generasi digantikan oleh generasi yang lain. Ya, jadi kata khalifah itu artinya yang datang setelahnya, mengganti yang sebelumnya. Itu khalifah. Ya, kata Allah di Quran surat 19 ayat 59. Wa khalafa min ba'dihim, dan datang sesudah generasi terbaik itu, ya, generasi pengganti, ya,
Fakhalafa yaitu kata khalifah, artinya saling mengganti. Datang orang belakangan, ia mengganti orang sebelumnya. Khalifah dari kata khalafa, ya, yaitu khalaf, belakangan. Di mana yang belakangan menggantikan yang salaf, yang sebelumnya. Jadi khalifah artinya saling mengganti. Posisi satu generasi diganti oleh generasi yang lain. Dan ini tidak mungkin terjadi. Sunnatullah ini kalau tidak ada yang namanya hubungan laki-laki dan perempuan. Oleh karenanya Allah jadikan laki-laki partner perempuan. Perempuan partner laki-laki untuk perkembangan biakan itu. Surat 4 An-Nisa ayat yang ke-1. Ya, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqallaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan seterusnya. Surat 4 An-Nisa ayat 1. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah yang menciptakan kalian dari diri yang satu Adam. Wa khalaqa minha zawjaha. Lalu dari diri yang satu itu Allah jadikan pasangannya, yaitu istrinya, partner seksualnya. Wa batha minhuma rijalan katsira. Dari dua individu tadi lahirlah, muncullah generasi yang banyak, laki-laki dan perempuan. Dan ini tidak mungkin terjadi kalau tidak ada hubungan seksual. Oleh karenanya Allah menjadikan salah satu hak yang wajib dipenuhi adalah hak kebutuhan biologis. Karena itulah fitrah manusia secara intuisi, dan itu sunnatullah untuk menjaga eksistensi keberlangsungan kehidupan manusia. Makanya Allah jadikan laki-laki memiliki nafsu. Dan Allah menjadikan laki-laki memiliki daya tarik. Ya, kata Allah tabaraka wa ta'ala, laki-laki memiliki nafsu dan nafsunya tidak dapat ditenangkan kecuali dengan mendatangi istrinya. Surat 30 Ar-Rum ayat yang ke-30, ayat yang ke-21. Kata Allah, wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Ya, kata Allah Ta'ala, ya, litaskunu ilaiha, agar kalian, para suami, para laki-laki, merasa tenang kepada perempuan, kepada para istri-istri kalian itu. Yaitu ketenangan setelah adanya pemenuhan kebutuhan seksual. Sehingga inilah dasar-dasar syariat adanya tujuan perkawinan agar laki-laki memperoleh ketenangan bersama wanitanya, dan itu dapat diperoleh dengan terpenuhinya kebutuhan seksual. Dan itu fitrah. Makanya Allah Jalla Jalaluh memerintahkan para laki-laki untuk mendatangi para istri mereka dengan cara yang patut, dengan cara yang baik. Surat 2 Al-Baqarah 223. Surat 2 Al-Baqarah 223. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum waqaddimu li anfusikum wattaqallaha wa'lamu annakum mulaqu wa basyiril mu'minin. Kata Allah Jalla Jalaluh, istri-istri kalian adalah ladang-ladang bagi kalian. Ladang yang kalian semaikan benih-benih kalian untuk melahirkan sebuah generasi baru. Kata Allah, fa'tu harsakum anna syi'tum. Maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang engkau sukai. Ini dasar tentang adanya keinginan atau naluri seksual yang melekat pada laki-laki dan perempuan. Oleh karenanya Allah tidak membolehkan, Allah tidak membenarkan dua hal
Pertama, Allah mengharamkan laki-laki mendatangi laki-laki, perempuan mendatangi perempuan. Dan Allah namakan ini perbuatan fahisyah. Ya, Allah mengharamkan laki-laki mendatangi laki-laki. Dan 3 kali dalam Quran Allah sebutkan ini perbuatan fahisyah. Salah satu di antaranya adalah surat 7 ayat 80 surat A'raf. Walutan idza qala liqaumihi atatuna al-fahisyah. Dan ingat ketika Lut alaihi salatu wassalam berkata kepada kaumnya, ya, apa katanya? Mengapa kalian mendatangi, melakukan perbuatan fahisyah, yaitu perbuatan homoseksual, di mana ayat 81 kata Allah, innakum lata'tuna rijala syahwatan binuni niza, yaitu kalian mendatangi laki-laki untuk menyalurkan syahwat kalian bukan dengan perempuan. Ini pertama, diharamkan Allah Jalla Jalaluh. Yang Allah halalkan laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki, seperti ayat yang dijelaskan tadi. Supaya terjadi ketidakada dosa dan manusia memiliki status yang jelas secara nasab, maka Allah haramkan yang kedua, perbuatan fahisyah yang kedua, zina. Kalau pertama, fahisyah pertama homoseksual atau lesbian atau gay dan semacamnya, keharaman pertama. Ya. Yang kedua adalah zina, perbuatan fahisyah yang kedua, zina. Ya, surat 17 Al-Isra ayat yang ke-32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati zina, karena zina itu sungguh satu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk dalam penyaluran biologis. Allah haramkan 2 perbuatan seksual. Pertama homoseksual, yang kedua seksual tanpa nikah. Kedua-dua diharamkan. Dan Allah katakan ini perbuatan fahisyah. Antum lihat tadi. Tadi Al-Quran mengatakan zina itu perbuatan fahisyah. Homoseksual perbuatan fahisyah. Kata pluralnya adalah fawahish. Dan seluruh perbuatan fawahish diharamkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Lihat. Jadi 2 perbuatan fahisyah tadi, kalau digabungkan namanya fawahish. Perbuatan-perbuatan fahisyah. Dan keduanya diharamkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Surat 7. Surat 7 ayat 33. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ya. Saya ulangi, surat 7 ayat 33. Ini surat 17, salah. Ya, surat 7 ayat 33. Perbuatan, perhatikan. Katakanlah, sungguh Allah mengharamkan fawahish. Fawahish jama dari fahisyah. Dan Al-Quran mengatakan homoseksual fahisyah. Zina fahisyah. Dan keduanya dilarang, diharamkan oleh Allah. Ya, lihat surat 24 ayat 21. Dan yang suka melakukan perbuatan fahisyah adalah setan. Ya, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Jadi organisasi mana saja, individu mana saja, intelektual mana saja yang mensponsori dan membolehkan perbuatan homoseksual, perbuatan fahisyah, maka dia adalah setan. Dan dia adalah setan dari kalangan manusia yang mendapat bisikan dari setan kalangan jin. Lihat surat 6 ayat 112. Surat 6 Al-An'am
ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin syayatinal insi wal jinni. Dan demikianlah untuk setiap nabi kami jadikan musuh yang nyata terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Oleh karenanya Allah Jalla Jalaluh mengharamkan adanya dua perbuatan fahisyah tadi. Maka dihalalkan kemaluan itu dengan adanya pernikahan. Sebagaimana Nabi dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, kata Nabi kepada para laki-laki, ittaqullaha fin nisa. Ya, bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan istri sekalian. Kalian telah mengambil mereka sebagai amanah Allah. Dan Allah telah menghalalkan kemaluan-kemaluan mereka untuk kalian. Ya, dengan pernikahan itu. Sehingga untuk menghindari homoseksual, untuk menghindari perzinahan, maka Allah jadikan perkawinan adalah untuk menghalalkan sesuatu yang tadinya haram, yaitu seksual antara laki-laki dan perempuan yang asalnya haram, perbuatan fahisyah, menjadi halal, ya, menjadi halal dengan adanya pernikahan yang legal. Kemudian perlu diperhatikan bapak-bapak dan ibu-ibu rahimahni Allah wa iyyakum, perlu diingat bahwa seorang suami yang mendatangi istrinya untuk menyalurkan syahwatnya, untuk memperoleh kesenangan dan ketenangan tadi, itu ibadah. Imam Al-Bukhari dan Muslim dan lainnya meriwayatkan dari Nabi SAW ketika Nabi mengatakan seorang laki-laki yang mendatangi istrinya untuk menyalurkan biologisnya, dia mendapatkan pahala dari hubungan seksual tadi. Ini ibadah. Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, bagaimana orang mendapat pahala padahal dia hanya menyalurkan syahwatnya? Sesuatu yang bersifat intuitif, bersifat naluriah. Ya. Lalu Nabi bertanya, apa pendapat kalian kalau dia mendatangi yang haram, bukankah berdosa? Kata Nabi, demikian sebaliknya. Kalau dia mendatangi yang halal, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana ketika dia mendatangi yang haram mendapatkan dosa. Maka ketahuilah Bapak dan Ibu, bersenang-senang untuk memenuhi kebutuhan biologis tidak semata-mata untuk mencari kesenangan, tapi ikhlaskan itu karena di sana ada nilai ibadahnya, di sana ada amal salehnya, di sana Allah memberikan ganjaran pahala. Agar pahalanya sempurna, maka Islam melalui Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, menuntun para suami dan para istri bagaimana cara melakukan hubungan suami istri yang baik dan beradab. Oleh karenanya saya katakan, bapak-bapak masih ingat, ya, kenapa Islam punya aturan untuk membedakan kita dengan monyet. Bayangkan kalau bapak-bapak mendatangi istri tanpa adab dalam Islam. Kira-kira bapak dengan monyet jantan sama enggak, Pak? Halo bapak-bapak, coba di-unmute. Kalau bapak-bapak mendatangi para istri untuk melakukan hubungan suami istri, tidak memperhatikan adab-adab Islam, datang nyosor aja. Pertanyaan saya ke bapak-bapak, suami dengan monyet pejantan beda nggak, Pak? Sama, Ustaz. Sama. Bapak mau jadi mamon, manusia monyet. No, Atau babon, bapak-bapak monyet. Nggak mau kan? Bagaimana agar Anda berbeda dengan binatang? Yang kedua, bagaimana Anda agar berbeda dengan orang kafir? Karena orang kafir sama dengan binatang. Makannya, hidupnya seperti binatang, kata Allah Jalla Jalaluh. Ya. Makanya Islam, ya, memberikan panduan bagaimana seorang laki-laki, seorang suami istri
ketika hendak mendapatkan kepuasan seksual, bagaimana mereka mendatangi pasangannya agar sempurna pahalanya, hendaklah mengikuti adab-adab Islami ini. Ya, saya dikenal oleh teman-teman kafir Ambon itu sebagai manusia sasak, santun tapi sakit. Selalu bertanya kepadanya, "You tahu babi enggak?" Dia bilang, "Babi aja Ustadz, nggak usah babi enggak." Saya tanya sama dia, "You tahu babi enggak?" "Tahu Ustadz." "Babi punya kandang masuk keluar?" "Iya." "Punya etika enggak? Punya adab enggak?" "Ya enggak lah, masa babi punya adab?" Itulah kenapa Nabi kami mengatur keluar rumah ada adabnya, supaya kami tidak sama dengan babi masuk keluar kandang. Sejak saat itu, kawan saya yang kafir itu selalu bilang, nggak boleh kritik Islam di depan Ustadz. Balasannya nggak enak masalahnya. Ya, saya bilang, "You kalau tinju sama saya, you pakai jeb kanan, saya pakai jeb kiri, pingsan loh." Ya, dan saya diajari oleh ayah saya, kalau orang menghina agamamu, jangan menghina agamanya. Tapi berikan jawaban yang bikin dia terhina. Ya, karena apa kata ayah saya? Nabi mengatakan dalam hadits Tirmidzi, "Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih." Islam itu agama yang tinggi. Tidak ada yang tinggi menyamainya, apalagi mendahuluinya. Apalagi yang di atasnya tidak ada. Kemudian Aisyah mengatakan, kenapa menjawab tidak boleh menghina agamanya, tetapi memberi jawaban bikin dia terhina? Aisyah beralasan dengan surat 9 ayat 33, liyudhhirahu 'alad dini kullih. Islam datang untuk mengalahkan agama-agama lainnya. Sehingga berikan jawaban ilmiah, sehingga orang kafir merasa terhina dengan jawaban itu. Nah, Islam dalam menyalurkan biologis tadi diatur. Pertama, aspek kehalalan. Jadi kulu halalan thayyiban. Halal. Halal tapi belum tentu caranya baik. Ya. Jadi suami istri ini kehalalan. Tapi ada aspek thayyibnya. Yaitu suami mendatangi istri dengan cara yang baik. Pertama diperhatikan, konsentrasinya adalah saling memuaskan. Saling memberi kepuasan. Jadi tadi disebutkan Quran tadi. Para istri memiliki hak yang sebanding dengan kewajiban. Kalau dia punya kewajiban memberikan kepuasan kepada suaminya, dia punya hak untuk mendapatkan kepuasan. Jadi tidak benar wanita itu pemuas. Itu salah dalam pandangan Islam. Dalam pandangan Islam, kedua-duanya berusaha untuk saling memberi kepuasan. Saya tidak menggunakan saling memuaskan. Ini condong kebinatangan. Tapi saya menggunakan bahasa saling memberi kepuasan. Kata saling memberi artinya suami dengan penuh kesadaran ingin mendapatkan kepuasan dan dia juga berupaya agar pasangannya mendapatkan kepuasan sebagaimana dia memperoleh hak dari pasangannya. Inilah implementasi dari ayat, para istri berhak untuk memperoleh hak sebagaimana mereka telah berkewajiban menjalankan kewajibannya. Jadi sekali lagi, tidak ada yang namanya siapa memuaskan siapa. Tetapi masing-masing berupaya, masing-masing membangun keyakinan dan perasaan untuk saling memberi kepuasan. Suami memberi kepuasan kepada istri dan istri berusaha memberi kepuasan kepada suaminya. Saya ulangi, bukan memuaskan suaminya, tapi memberi. Namanya memberi, di sini ada spirit, semangat, kerelaan, keikhlasan, dan dasar cinta. Adapun kalau sekedar memuaskan, itu sama dengan tempat pelacuran namanya. Maka saya tidak menggunakan memuaskan, tapi saling memberi kepuasan. Saya ulangi, saling memberi kepuasan. Suami memberi, seistri menerima. Istri memberi, suami menerima. Dan ini filosofisnya apa? Pertama, di atas dasar kerelaan. Kedua, di atas dasar keikhlasan.
Yang ketiga, di atas dasar cinta dan kasih sayang. Karena pada tiga prinsip tadi, ada yang namanya saling memberi. Dan saling memberi harus dibangun supaya beribadah, dibangun di atas tiga asas tadi. Ikhlas, rela, dan juga ada cinta dan kasih sayang. Ya, ini untuk membedakan hubungan seorang pelacur dengan partner seksualnya. Ya, atau laki-laki gigolo dengan uh, wanita yang memakai jasanya. Tidak. Ya, maka saya katakan, saya ulangi, saling memberi. Istri memberi dan suami juga membalas. Bukankah Allah katakan di Quran, di surat yang keempat, An-Nisa ayat 86, "Idza huyitum bitahiyyatin fahayyu ahsana minha aw rudduha." Inti dari ayat ini adalah bila orang memberimu kebaikan, maka balaslah kebaikan itu dengan lebih baik darinya. Itu dasar kenapa saya katakan bukan memuaskan. Bukan saling memuaskan. Tapi saling memberi kepuasan. Suami memberi, si istri juga memberi. Sebagai implementasi dari ayat ini. Jika orang memberimu kebaikan, maka berilah balasan lebih baik daripada kebaikan yang diberikan tadi. Ini saling memberi, bukan saling memuaskan. Saya menggunakan bahasa saling memberi kepuasan, bukan saling memuaskan. Kalau saling memuaskan, itu condong pada seksual komersial yang ada di tempatan pelacuran dan semacamnya. Ya, ini asas pertama yang hendaknya diperhatikan. Suami tidak boleh konsentrasi pada kepuasan dirinya saja, tetapi dia berpikir bagaimana dia memberi juga kepada suaminya. Istri. Dikiaskan dengan hal yang kita bahas. Kata Nabi, hendaklah kalian para suami memberi pakaian yang kalian pakai. Dan berilah makanan, mereka makan apa yang kalian makan. Ini namanya kias. Menganalogikan dua hal yang esensinya sama. Pakaian hak, ya, makanan hak, kepuasan seksual juga adalah hak. Maka kata Nabi tadi, berilah pakaian apa yang kamu pakai para suami. Berilah makanan kepada para istri apa yang kamu makan. Menunjukkan bahwa dalam berhubungan seksual suami istri saling memberi. Sehingga tidak masing-masing fokus pada kepuasannya. Sebagaimana laki-laki merasa puncak kepuasan, dia menginginkan dan dia memberikan kepuasan yang sama kepada istrinya sebagaimana dia memberi makanan yang sama, pakaian yang sama. Ini namanya qiyas. Qiyas analogi namanya. Qiyas dalam ilmu syariat, analogi dalam bahasa kita. Itu adab yang pertama. Jadi saling memberi, saling membalas. Ya, untuk mencapai kepuasan secara bersama-sama. Ya. Yang kedua, adab itu itikad, ya, itu spirit pertama tadi. Yang kedua, ya, bila para suami mendatangi para istri, siapapun yang dahulu meminta, apakah suami yang meminta atau istri yang meminta, tidak masalah. Ya, dalam budaya orang Melayu biasanya para wanita malu untuk meminta haknya. Ini salah. Ya, mintalah hakmu. Itu halal kok. Ya, tidak terlarang, bukan sebuah aib. Ya, dalam syariat. Walaupun dalam pandangan kebiasaan itu tidak etis. Tidak perlu pandang kebiasaan kalau tidak menyelisih agama, tidak masalah. Ya. Kalau hendak melakukan hubungan seksual, ya disyariatkan. Ya, hendaklah suami dan istri membaca bismillah dan membaca doa sebelum melakukan hubungan seksual. Doa ini dibaca sebelum, bukan pada saat, tapi sebelum.
Ya, berdasarkan hadis yang sahih ya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda, "Lau anna ahadahum ya idza arada ayyati ahlahu." Jika salah seorang dari kalian para suami ingin, kata arada di sini ingin menunjukkan pada saat mau datang, bukan pas sudah masuk baru baca, salah. Karena kata Nabi, idza arada ayati ahlahu. Jika salah seorang dari kalian ingin mendatangi istrinya, menunjukkan baru keinginan, hendak memulai, ya, qal, hendaklah dia berucap, dia membaca, Bismillahi, Allahumma jannibna syaitana wa jannibi syaitana ma razaqtana. Ya, dengan nama Allah. Ya Allah, jauhkan setan dari kami dan jauhkan setan dari apa yang kau anugerahkan kepada kami berupa keturunan. Apa kata Nabi? Fa innahu iyuqaddir bainahuma waladun fi dzalika lam yadurrahu syaitanu abada. Jika sperma yang dikeluarkan malam itu atau hari itu Allah takdirkan menjadi anak, dijamin anak itu tidak akan diganggu setan selama-lamanya. Saya punya teman bertanya kepada saya, Ustadz, saya punya teman kuliah, dia bertanya kepada saya, anak saya suka lihat makhluk halus. Dia indigo, bukan indigo. Ya, itu kelainan namanya. Dia diganggu setan. Rupanya dulu Anda waktu bikin tidak baca bismillah. Maka anakmu suka diganggu setan dengan memperlihatkan diri mereka kepada anakmu. Jadi itu bukan kelebihan, itu kelemahan. Jadi itu bukan indigo, tidak ada indera keenam, tidak ada itu. Ya, karena pada dasarnya makhluk halus tidak bisa dilihat dalam wujud aslinya. Surat 7 ayat 27. Akan tetapi kalau mereka menampakkan diri, Yang enak itu cuma Mbak Susi sama Mbak Apipa kemarin ya, itu itu sama tandanya sama Mbak gangguan. Ipa. Itu setan sedang mengganggu anakmu. Kenapa setan berani mengganggu anakmu? Rupanya waktu Anda melakukan hubungan seksual di mana nutfah yang terpancar jadi anak itu, kamu tidak baca doa ini. Maka anakmu kesetanan. Maka perlu dirukai itu anak. Dan kamu juga dirukai, saya bilang. Apa kata teman saya? Sadis amat Ustadz jawabnya. Lah kamu nanya. Lah saya jawab. Ya. Jadi Nabi mengatakan, andaikan doa ini dibaca dengan ikhlas dan penuh keyakinan. Dan hubungan itu membuahkan anak, maka anak yang datang dari perhubungan tadi, Allah jamin tidak akan diganggu oleh syaitan. Inspirasi doa ini ya datang dari ibunya Maryam alaihissalatu wassalam. Ya, ini minasyaitanir rajim. Ya, surat 3 Ali Imran ayat 37 dan seterusnya. Ya, baik. Jadi ini termasuk adab. Ya, hendak ya apabila para suami istri hendak melakukan jima', melakukan hubungan seksual atau hubungan suami istri, maka disyariatkan tadi punya komitmen untuk saling memberi kepuasan kepada partnernya masing-masing. Yang kedua, adab yang kedua, perhatikan, jangan lupa baca doa. Kata teman saya tadi cerita ke saya, Ustadz, semangat sekali mana sempat baca doa, dasar setan loh saya bilang. Ya, makanya tidak heran kalau anakmu diganggu setan, oh bapaknya setan kayak lo. Ya, jadi sekali lagi ya, orang mukmin dalam kondisi apapun dia tidak pernah melupakan Tuhannya. Ya, di waktu-waktu di mana disyariatkan dia untuk memohon perlindungan kepada Allah Jalla Jalaluh. Ini namanya protection
terhadap calon janin. Jika nutfah tadi, sperma tadi Allah takdirkan jadi anak. Maka doa tadi adalah doa protek agar anak itu tidak diganggu oleh syaitan. Makanya banyak anak-anak kecil dikatakan indigo. Bukan indigo, itu gangguan syaitan. Itu kesetanan namanya. Ya perlu diruqyah itu anak. Bukan sebuah kebanggaan, sebuah aib itu sebenarnya. Ya, maka perlu diruqyah karena dia diganggu oleh syaitan. Ini sebab apa? Disebabkan karena ketika salah satu diantaranya tidak ada protek ya dari gangguan syaitan ketika sang bapak menumpahkan nutfahnya ya pada lahan yang telah Allah sediakan, itu istri tadi. Kemudian adab yang kedua, dianjurkan menutup perhubungan tadi. Tidak dalam keadaan telanjang bulat. Tidak haram. Para ulama bersepakat aurat wanita istrinya halal untuk dilihat oleh suaminya. Aurat suaminya halal dilihat oleh istrinya. Tetapi dalam adab sebaik dalam keadaan tertutup. Berdasarkan hadis ya dari Bahas bin Hakim, di mana dia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, auratuna ma ta'ti minha wa ma nazar. Ya Rasulullah, aurat kami mana saja yang boleh dibuka dan yang harus ditutup. Qal, Nabi menjawab, ihfad aurataka illa min zaujik au ma malakat yaminuk. Tutuplah auratmu kecuali kepada pasanganmu atau budak-budak wanitamu. Ya. Qal, ya, Bahas bin Hakim berkata lagi, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, idza kana al-qaumu ba'duhum fi ba'd. Bagaimana kalau kami duduk satu kelompok dengan kelompok lainnya? Ya. Qal, ini istata'ta alla yarannaha ya la yarannaha ahadun fala yarannaha. Kata Nabi, ya, jika kamu sanggup untuk menjaga auratmu agar tidak sampai terlihat, maka jangan sampai terlihat. Ya, qal, dia berkata lagi, qultu, aku bertanya lagi, ya Rasulullah, idza kana ahaduna khalian. Jika kami sendirian, tidak ada siapa-siapa bersama kami, ya, apakah kami boleh buka aurat kami telanjang bulat maksudnya? Qal, Allahu ahaqqu ayyastahina minhu minan nas. Allah lebih layak untuk kita merasa malu kepadanya daripada selain manusia. Hadis ini menunjukkan bahwa seorang laki-laki ketika sendirian, perempuan sendirian di kamar mandi umpamanya, dia telanjang bulat, tidak berdosa, tidak haram. Tetapi dari kata Nabi, lebih baik menutupnya. Karena malu kepada Allah lebih layak daripada malu kepada manusia. Maka melakukan hubungan suami istri, kata para ulama, menutupnya, ya, menutup itu lebih baik daripada terbuka. Dan kata Nabi di hadits al-haya'u minal iman, dan malu itu sebagian dari iman. Sekali lagi, ini hanya sekedar anjuran, tapi kalau Anda merasa nyaman dengan open cup misalnya, merasa nyaman dengan kondisi terbuka, tidak haram. Tapi alangkah baiknya kalau Anda bergumul di balik selimut, walaupun tidak ada orang selain kalian berdua. Karena kata Nabi, walaupun kalian sendirian, tapi dalam keadaan tertutup, sebagai bentuk rasa malu kepada Allah Jalla Jalaluhu, itu lebih baik daripada tidak menutupnya. Tetapi ingat, tidak haram. Tapi itu adab saja. Kemudian yang ketiga, disunahkan wudhu jika ingin melanjutkan hubungan di episode atau di ronde yang kedua.
Seseorang telah melakukan hubungan suami istri, maka dia junub. Kemudian hendak melanjutkan ke bagian yang kedua atau ronde yang kedua. Ya, atau apalah istilahnya, disunnahkan adabnya adalah berwudu sebelum melakukan hubungan di ronde yang kedua atau melanjutkan kepada episode yang kedua. Berdasarkan hadis ya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Idza ata ahadukum alahu thumma arada ay ya'uda falyatawadda." Jika salah seorang dari kalian mendatangi istrinya. Maksudnya, perhatikan, ata ahlahu. Maksudnya makna kiasan. Mendatangi. Kata mendatangi di sini maksudnya berhubungan seksual. Makna kiasan ini bisa antum lihat di surat 2 Al-Baqarah 222. Maknanya melakukan hubungan seksual. Antum lihat makna ata mendatangi, makna kiasan. Ya, coba antum lihat di surat 2 Al-Baqarah 222. Ya, yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurna. Fa idza tataharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Maka jawab itu kotoran. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka jauhilah istri-istri kalian ketika sedang haid. Wala taqrabunna hatta yaturna. Di sini kata Allah, jangan kalian menyetubuhi mereka, tidak. Allah mengatakan kiasan, dan jangan kalian mendekati mereka. Kata takrab di sini adalah melakukan seksual intercourse. Ya, kemudian kata Allah, faida tataharna. Dan jika mereka telah bersih dari haid, fa'tuhunna, maka datangilah mereka. Makna mendatangi mereka, maka pergaulilah mereka. Ya, maka berhubungan badanlah dengan mereka min haitsu amarakumullah. Ya, sebagaimana yang Allah perintahkan kepadamu. Jadi maknanya ata di sini mendatangi adalah melakukan hubungan suami istri sebagaimana contoh. Makna kiasan. Ya, Nabi ya makna majas. Ya, majasi, mendatangi. Kemudian summa arada ay ya'uda. Kemudian dia hendak mengulangi lagi. Maksudnya ronde pertama selesai. Sudah sampai puncak orgasme umpamanya. Kemudian jeda sebentar. Dan ingin melanjutkan yang kedua. Kata Nabi, falyatawadda. Maka hendaklah dia berwudu. Itu lebih baik. Ini pun tidak wajib. Tapi ini termasuk adab. Sehingga sempurnalah ibadahnya tadi. Ya, itu adab-adab yang berkaitan dengan hubungan suami istri. 3 tadi. Ya, pertama adalah berkomitmen untuk saling memberi. Ya. Kedua, membaca doa perlindungan, doa protek tadi. Protek dari gangguan syaitan terhadap hubungan itu. Dan juga anak yang Allah takdirkan dari sperma tadi. Yang ketiga, disunnahkan kalau hendak mengulangi lagi. Ya, siapa tahu ada keinginan untuk mengulangi lagi. Ya, sementara belum mandi janabat. Ya, maka disunnahkan, disyariatkan oleh Nabi SAW untuk berwudu sebelum mengulangi hubungan persebadanan tadi. Kemudian berikutnya diharamkan suami atau istri menceritakan tentang hubungan seksual mereka. Ya, tidak boleh gaya kami begini, doggy style atau style doggy dan semacamnya. Ya, woman on top dan semacamnya. Top of woman atau semacamnya.
atau misionaris dan semacamnya. Tidak boleh diceritakan kepada siapapun juga. Itu adalah rahasia yang perlu Anda jaga. Tidak boleh diceritakan gaya yang Anda pakai ketika berhubungan seksual dengan pasanganmu. Suami tidak boleh menceritakan kepada siapapun tentang kelebihan kelemahan istrinya ketika diranjang atau sebaliknya. Subhanallah. Allah menjaga privasi hubungan ranjang suami istri. Berdasarkan hadis dari Said Al-Khudri radhiyallahu anhu, ya Nabi SAW bersabda, "Inna min asyarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah." Sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukan di sisi Allah pada hari kiamat. Perhatikan, inna min asyarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah Jalla Jalaluhu di hari kiamat. Siapa mereka? Ar-rajulu yufdiya ila imra'atihi wa tubdiya ilaihi thumma yansyuru sirraha. Itu seorang laki-laki yang telah menyalurkan biologisnya kepada istrinya, kemudian besok dia ceritakan apa yang dia lakukan bersama istrinya di ranjangnya. Perhatikan kalimat Nabi, asyarran nas, seburuk-buruk manusia, sejelek-jelek manusia pada hari kiamat di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Menunjukkan haramnya, ini bukan makruh, tapi haram. Karena kita wajib menjauhi menjadi seburuk-buruk makhluk. Ya, menjauhi seburuk-buruk makhluk wajib. Maka menceritakan sesuatu yang menyebabkan kita menjadi orang yang paling buruk adalah haram hukumnya. Maka menceritakan rahasia ranjang ya kepada ya setelah melakukan hubungan seksual, ini tuh perkara haram bukan makruh. Karena Nabi mengatakan asyarran nas, seburuk-buruk manusia. Tidak ada manusia paling buruk melebihi dia. Dan ini wajib dihindari. Maka melakukan sebabnya hukumnya haram. Menjatuhkan diri menjadi orang paling buruk di mata Allah, hukumnya haram. Menceritakan rahasia ranjang itu menyebabkan kita dilaknat Allah Jalla Jalaluhu. Kita dianggap manusia paling buruk di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Dan ini menunjukkan perbuatan haram, dosa besar, karena Allah mencap dia sebagai seburuk-buruk makhluknya Allah Jalla Jalaluhu. Waliya'udzubillah. Kemudian yang terakhir, bagi para suami yang memiliki istri lebih dari satu, dituntut adanya sifat adil. Dituntut adanya sifat adil. Karena salah satu syarat untuk boleh ta'addud, boleh poligami adalah adil. Surat 4 ayat yang ketiga. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Ini pembolehan. Tapi Allah memberi peringatan. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Tetapi jika kalian khawatir tidak berlaku adil. Di sini Allah memberikan peringatan. Berhati-hatilah kalian para suami. Perhatikan. Keadilan adalah sebuah kewajiban yang mesti ditunaikan oleh para suami terhadap istri-istri mereka. Maka Allah katakan, kalau engkau khawatir tidak berlaku adil. Maksud Allah, berhati-hatilah engkau wahai para suami. Jangan sampai engkau tidak berlaku adil. Padahal berlaku adil adalah hukumnya wajib. Karena itu perintah Allah Jalla Jalaluhu. Lihat surat 16. Surat An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani. Cukup kalimat itu. Sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk berlaku adil dan berbuat baik. Dan orang
yang paling berhak mendapatkan keadilan adalah para istri. Dan orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan adalah para istri tadi. Ya, Allah katakan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian orang-orang beriman untuk menegakkan keadilan, untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan. Dalam kaidah syariat, orang yang paling berhak mendapatkan keadilan adalah orang-orang di bawah tanggung jawab kita. Pemimpin wajib berlaku adil kepada rakyatnya. Suami adalah pemimpin, wajib berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anaknya. Maka suami yang poligami, ya silakan saja. Tetapi Allah menuntut darimu sifat keadilan. Karena Allah katakan tadi, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika engkau khawatir tidak berlaku adil, maka cukup satu saja. Dan berlaku adil hukumnya wajib, bukan sunnah. Sebagaimana ayat ini. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Dan berbuat keadilan adalah tujuan risalah para nabi dan rasul. Tujuan agama diturunkan, kitab-kitab diwahyukan, para nabi diutus agar keadilan ditegakkan di tengah manusia. Lihat surat 57. Surat Al-Hadid ayat yang ke-25. Ya, surat Al-Hadid surat 57 ayat 25. Laqad arsalna rusulana bil bayinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qisti. Dan sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata. Wa anzalna ma'ahumul kitab, dan kami turunkan bersama mereka kitab. Wal mizana liyaquman nasu bil qisti, dan juga neraca, itu sifat keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Ini hakikat keadilan. Islam agama yang adil. Dan Allah mengutus para nabi, menurunkan kitab-kitab, tujuannya agar manusia dapat berlaku adil. Berlaku adil dimulai dari yang terdekat dengan kita. Orang tua terhadap anaknya. Dan kita sudah pernah bahas masalah ini. Wajibnya orang tua berlaku adil kepada anak-anaknya. Hadis, ya, kitab adab dalam Sahih Bukhari, wajibnya berlaku adil kepada anak-anak. Hadis dari Bashir, bapaknya Nu'man, di mana Nu'man, Bashir memberikan budak kepada Nu'man, sementara dia memiliki anak-anak yang lain. Maka Nabi berkata kepada Bashir, apakah engkau memberi hadiah yang sama kepada anak yang lain? Kata Bashir, tidak, cuma Nu'man saja. Kata Nabi, wallahi saya tidak mau jadi saksi atas kezalimanmu. Ini contoh keadilan yang diperintahkan Allah tadi. Dari terdekat dulu. Orang tua dalam memperlakukan anak tidak boleh membeda-bedakan. Begitu juga suami terhadap istri-istrinya. Wajib berlaku adil. Istri satu, wajib dia berlaku adil. Istri dua, wajib berlaku adil di antara mereka. Ya, dan Nabi mengatakan dalam hadis Abu Dawud dan lainnya. Ya, Nabi SAW bersabda, ya, man kanat lahu imra'atani, famala ila ihdahuma. Barang siapa memiliki dua orang istri, lalu dia lebih condong kepada satunya, maksudnya tidak berlaku adil. Ja'a yaumal qiyamati wa syiqqahu ma'il. Ya, maka dia kelak pada hari kiamat datang kepada Allah di hari kiamat, dikumpulkan di hadapan khalayak manusia dengan badannya miring ke kiri. Stroke maksudnya. Dia kena stroke. Ya kira-kira kalau bahasa kesehatannya. Ya, dan ini hukuman Allah mempermalukan para suami yang memiliki istri. Ya, akan tetapi dia tidak berlaku adil
kepada para istri-istri itu. Ya, di hadis yang lain, innal muqsitina indallahi ala manabir, ya, dan seterusnya. Nabi mengatakan, sesungguhnya orang-orang berlaku adil di sisi Allah berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Di sisi kanan Ar-Rahman Allah Azza wa Jalla. Berada di sebelah kanan Allah Azza wa Jalla. Dan kedua tangannya Allah kanan. Yaitu orang-orang yang berlaku adil dalam menghukum. Berlaku adil terhadap keluarga mereka. Dan terhadap bawahan mereka ya ketika mereka berkuasa. Demikianlah Bapak dan Ibu. Ya, pertama Bu, Pak, berbuat adil tentu relatif. Adil itu bukan berarti sama. Istri pertama punya anak 5. Istri kedua anaknya 2. Berarti nafkah nggak bisa sama dong. Ya, istri yang satu tinggal di kota, di satu tinggal di desa, nggak bisa dong nafkahnya sama. Ya, sesuai dengan tingkat kebutuhan. Itu para ulama menjelaskan. Adil itu bukan berarti sama rata, tidak. Sesuai dengan standar kebutuhan yang terpenuhi hak-hak dasar. Seorang wanita tinggal di Sukabumi, Jawa Barat. Lalu tinggal di Jalan Sukabumi, ya, di Jakarta Barat. Tentu beda antara Sukabumi yang satu dengan Sukabumi yang lain. Ya, kebutuhan ekonomi juga berbeda. Sehingga tidak bisa wanita yang tinggal di Jakarta disamakan nafkahnya dengan wanita atau istri yang tinggal di kampung misalnya. Jadi sekali lagi itu tentang asas keadilan. Kedua wajib hukumnya. Tadi disebutkan. Ketiga apa? Allah menjamin, Allah mengancam siapa para suami yang tidak dapat berlaku adil ya kepada istri-istri mereka ketika dia memiliki 2 istri lalu condong kepada yang satunya, maka Allah bangkitkan dia di mahsyar dalam keadaan miring ke kiri badannya. Ya mungkin bahasa kita stroke lah. Ya waliya'udzubillah. Sebaliknya, jika seorang ayah berlaku adil kepada anak-anaknya, seorang pemimpin berlaku adil kepada rakyatnya, suami berlaku adil kepada istri-istrinya, begitu juga atasan berlaku adil kepada orang yang dibawa kendalinya, maka insya Allah di hari kiamat mereka dalam keadaan bercahaya berada di mimbar-mimbar yang Allah sediakan di sebelah kanannya Allah Jalla Jalaluh. Pilih mau menjadi manusia yang buruk bentuknya atau manusia bercahaya di sisi Allah Jalla Jalaluh. Kalau ingin yang pertama, abaikan keadilan. Kalau ingin yang kedua, maka berlaku adillah. Niscaya Allah akan memuliakanmu kelak pada hari kiamat. Demikianlah bab ini selesai. Bab 21 telah selesai. Ya, dan insya Allah waktu akan datang kita masuk bab kedua 22 yaitu adab ketika berdoa. Saya kira cukup kajian kita hari ini. Ya semoga bermanfaat untuk Bapak dan Ibu yang kalau sudah baik diperbaiki lagi, dipertahankan bagusnya dan dilanjutkan untuk lebih baik. Yang belum dan salah bertaubat kepada Allah Jalla Jalaluh dan memperbaiki kesalahannya dan tidak melanjutkannya. Dari saya cukup. Saya persilakan kepada admin atau hostnya jika ada pertanyaan yang hendak diajukan. Insya Allah semoga Allah memudahkan saya untuk menjawabnya. Syukran Ustadz. Bismillah. Kita masuk di chat ya Ustadz, pertanyaan di chat. Izin bertanya Ustadz. Pertanyaan pertama, fahisyah dan fawahisyah dalam terjemahan Al-Quran diartikan dengan kata perbuatan keji. Kenapa tidak disebutkan sebagai zina dan homoseksual saja supaya pembaca lebih paham? Yang kedua, dalam Islam apa saja yang termasuk fahisyah selain zina dan homoseksual jika ada? Baik. Segala jenis kejahatan itu fahisyah semua. Ya, sama dengan kemunkaran. Kenapa demikian? Ya Allah
menjelaskan tadi perbuatan fahisyah keji. Tadi kemudian Allah jelaskan perbuatan fahisyah itu apa? Tadi. Ya, Allah jelaskan kok. Tadi sudah jelas. Innakum ta'tuna ya rijalan syahwat min nas. Allah jelaskan di ayat 81-nya. Apa itu perbuatan fahisyah? Yaitu kalian mendatangi laki-laki, yaitu laki-laki mendatangi laki-laki atau perempuan mendatangi perempuan, homoseksual itu namanya. Di ayat 81 tadi surat 7. Atau lihat surat 27. Surat 27 ayat 51 dan semacamnya. Surat 29 ayat 28, 29 dan 30. Perbuatan fahisyah. Allah jelaskan. Itu mendatangi sejenis. Mendatangi sejenis homoseksual. Menyelunjuk ya bukan padahal cara fitrah manusia kan heteroseksual ya heteroseks ya berlawanan jenis. Jadi dia. Begitu juga dengan surat 17 ada 2. La taqrabuz zina. Jadi zina Allah sebutkan zinanya dulu. Baru Allah berikan sanksi itu perbuatan fahisyah. Adapun homoseksual Allah sebutkan perbuatan kejinya dulu. Baru Allah jelaskan tentang homoseksual perbuatan yang keji. Udah jelas tadi di ayatnya. Ya coba antum lihat ayatnya baik-baik. Ya surat 17 ayat 32. La taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Allah kasih tahu alasan. Kenapa? Ya, perbuatan zina itu dilarang karena dia fahisyah, perbuatan keji. Sebaliknya, Allah bertanya, ingat ketika Lut berkata kepada kaumnya, kenapa kalian mendatangi perbuatan fahisyah? Lalu Allah terangkan, apa pertama dimaksud oleh Lut adalah perbuatan homoseksual. Jelas di sana. Ya, untuk mempertegas makna bahwa perbuatan yang dilakukan homoseksual perbuatan fahisyah. Bayangkan kalau Allah mengatakan, kenapa kalian melakukan hubungan seksual, homoseksual tanpa disebutkan celaannya, tentu orang tidak tahu bahwa itu tercela. Tapi Allah mencela lebih dahulu untuk homoseksual, baru Allah sebutkan jenis perbuatan ketercelaan itu. Begitu juga zina. Allah sebutkan zina, kemudian Allah sebutkan apa sebabnya terlarang karena ketercelaannya tadi, fahisyah. Wallahu a'lam. Ya. Baik, lanjut Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Pada saat seorang suami berbuat kemungkaran sehingga istri kecewa, kemudian istri tidak bisa tersenyum dan tidak bisa ramah kepada suami karena sedih dan memendam kecewa. Apakah istri berdosa Ustadz? Syukran. Itu manusiawi ya. Tapi cobalah bersikap baik. Ya, dengan sabar. Allah katakan di Quran surat 41 ayat 34 35. La tastawil hasanatu walas sayi'ah. Tidaklah sama kebaikan dan keburukan. Setiap kebaikan pasti mendatangkan senyum. Setiap keburukan pasti mendatangkan kemasaman pada wajah. Itu fitrah. Tapi kata Allah, idfa' billatihi ahsan. Maka tolaklah kejahatan itu dengan cara yang baik. Dan kata Allah, ini tidak akan terjadi. Kecuali dimiliki orang yang sabar. Jadi kalau bermuka masam karena melihat kemunkaran, mengingkarinya, sebel, itu manusiawi. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau tetap tidak mengabaikan kewajiban sebagai seorang istri terhadap suaminya. Wallahu a'lam. Lanjut Ustaz. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Apakah oral seks dibolehkan oleh syariat? Jika istri sedang di akhir masa haid yang masih keluar flek sedikit-sedikit, suami juga dilarang untuk meletakkan kemaluannya di atas kemaluan istrinya Ustaz. Jazakallahu khair Ustaz. Nasihatnya. Antum lihat dalam Sahih Muslim kitab nikah. Ya. Di mana Aisyah radhiyallahu mengatakan, jika para istri Nabi itu haid, beliau menutup jalan haidnya. Kemudian beliau bersenang-senang dengan para istri. Dan Nabi mengatakan, isna'u ma syi'tum. Lakukan apa saja yang kalian sukai bersama istri kalian. Illa nikah. Kecuali jima. Kecuali
seksual intercourse-nya. Kecuali hubungan bertemunya dua khitan. Di lain ayat, di lain hadis, kecuali bertemunya dua khitan. Maka para ulama memaknai hadis ini termasuk orang seks tidak masalah. Wallahu a'lam. Ya. Karena yang terlarang ketika haid adalah faradnya. Adalah, maaf, organ intimnya. Tidak pada lain tidak masalah. Kata Nabi, isna'u ma syi'tum. Lakukan apa saja kalian sukai. Illa nikah. Kecuali jima. Nikah maksudnya kecuali bertemunya dua kelamin. Wallahu a'lam. Ya. Lanjut Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya sama suami sudah 2 bulan lebih pisah rumah dan suami baru menyerahkan saya ke orang tua. Rumah tangga saya terhalang oleh kakak perempuannya. Saya harus bagaimana agar rumah tangga saya kembali baik-baik lagi? Saya nggak mau ada perceraian. Baik. Ya. Masalahnya panjang. Saya nggak tahu persoalan krusialnya apa. Tetapi nasihat saya kepada yang bertanya, mohon pertolongan kepada Allah Jalla Jalaluh. Agar Allah memberi hidayah atas masalahmu. Yang kedua, perbaikilah dirimu. Bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluh. Di kondisi ini, kita segera lari kepada fafiru ilallah. Segera lari kepada Allah. Bertakwa kepadanya. Karena anda tahu apa janji Allah di Quran. Surat 65. Ayat yang kedua dan ketiga. Mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa bertakwa kepada Allah, insya Allah berikan jalan keluar dari permasalahannya. Di ayat yang keempat, mayyattaqillaha yaj'al min amri yusra. Siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah permudah permasalahannya. Maka pertama berdoa kepada Allah mohon hidayah. Yang kedua, bertakwalah kepada Allah Jalla Jalaluh. Yang ketiga, fas'alu ahla dzikr. Berkonsultasilah kepada para ulama yang lebih arif untuk bisa memberikan solusi terbaik dalam timbangan syariat terhadap problem yang Anda hadapi. Wallahu a'lam. Ya. Jadi saya ulangi. Pertama berdoa mohon petunjuk kepada Allah. Yang kedua perbaiki dirimu, bertakwa kepada Allah supaya Allah berikan jalan keluar atas masalahmu. Yang ketiga, fas'alu ahla dzikr. Bertanyalah kepada ahli ilmu, minta solusi syariah apa yang mesti Anda lakukan. Wallahu a'lam. Ya. Baik, lanjut Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana dengan umrohnya seorang gay? Apakah sah dan diterima? Kemudian sikap seperti apa yang harus dilakukan oleh anak ketika mengetahui bahwa ayahnya seorang gay? Demikian Ustadz, jazakallah khair. Pertama, sah umrahnya. Ya. Selama ketika umrah misalnya dia laki-laki berpakaian laki-laki. Ya, maka sahlah umrahnya. Adapun kegeyian ini ada dosa yang lain. Ya, seperti orang sholat laki-laki pakai emas. Sholatnya sah. Dia berdosa ketika pakai emas. Memakai emas haram bagi laki-laki. Tapi tidak membatalkan sholatnya. Sutra haram bagi laki-laki. Tetapi kalau dipakai ketika sholat, sholatnya sah. Tetapi dia berdosa. Seperti gay. Dia berdosa dengan kegeyannya. Tapi tidak membatalkan umrahnya, hajinya, dan semacamnya. Bagaimana kalau seorang anak mengetahui ayahnya adalah seorang gay? Ya pertama saya katakan tadi. Ya ini musibah buat sang anak. Musibah buat keluarganya. Maka segera dia berdoa kepada Allah Jalla Jalaluh. Allah berhidayah kepada mereka semuanya. Yang kedua, dia menasihati ayahnya untuk takut kepada Allah Jalla Jalaluh. Wallahu a'lam. Ya. Dengan tidak memusuhinya atau dan semacamnya. Kecuali jika di sana hukum syariat berlaku, dia boleh melaporkan ayahnya kepada hukum untuk ditindak secara hukum syariat. Wallahu a'lam. Ya. Oke. Lanjut ya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Afwan, apakah hukumnya berhubungan suami istri dengan pasangan yang kafir? Syukran Ustadz. Itu haram yang berlipat-lipat. Berzina dan
pertama dosa zina. Yang kedua berzina dengan kafir. Maka tentu dosanya berlipat-lipat. Ya, berdosanya 2 kali. Dosa zina dan dosa berzina dengan orang kafir. Wallahu a'lam. Baik, Ustadz, ada yang raise hand, Ibu Ika, tafadhol. Boleh, Ustadz? Silakan, Bu. Tafadholi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Afwan ada titipan pertanyaan dari teman saya. Jadi beliau ini suami istri sekarang sedang agak renggang gitu ya, Ustadz. Katanya sih sudah 6 bulan ini sudah nggak ada nafkah lahir dan batin lah, dia bilangnya gitu. Itu apakah istrinya boleh mengajukan khulu, Ustadz? Soalnya suaminya juga udah nggak ketahuan di mana gitu, tapi memang belum bilang ya saya talak kamu gitu, nggak ada omongan gitu, tapi dia bilang ya kan kita sudah berpisah gitu aja. Apakah itu sudah mengindikasikan bahwa itu sudah talak atau bagaimana, Ustadz? Baik. Nasihatnya. Atas pertanyaannya tadi, pernyataannya tadi butuh niat, butuh kejelasan. Kan kita pisah udah lama, berarti udah selesai talak, maka itu talak. Tapi kalau misalnya kita kan pisah udah lama, itu masih tanda tanya, belum jatuh talak. Kecuali kita mengetahui niat dia adalah talak. Wallahu a'lam. Ya. Kedua, kalau kondisi seperti itu, si istri mengajukan khulu, insya Allah tidak mengapa. Ini termasuk alasan syar'i untuk mengajukan khulu kalau kondisinya seperti itu. Insya Allah dia tidak termasuk wanita yang tidak mencium bau surga. Karena khulunya wanita jika tidak ada alasan syar'i sama sekali. Tapi kalau memang ada alasan syar'i seperti itu, maka itu uzur syar'i bisa dijadikan alasan untuk boleh khulu, wanita minta khulu atau cerai kepada pengadilan. Wallahu a'lam. Dan saya kira cukup ya Bu ya. Afwan, Ustadz, nggak boleh satu lagi, Ustadz. Terakhir satu lagi. Baik. Ustadz, apakah mungkin seorang anak terlahir sebagai gay atau lesbian? Manusia lahir dalam keadaan fitrah. Dia menjadi gay atau lesbian karena pengaruh lingkungan. Dan saya pernah belajar di psikologi dan belajar tentang itu. Orang menjadi homoseks, awalnya dia normal, tetapi temannya punya kecondongan seksual yang menyimpang, kemudian mereka suka awal-awalnya dia nolak, lama-lama senang jadi gay juga. Jadi bukan karena gen. Banyak sekali riset ilmiah menunjukkan bahwa gay bukan gen. Homoseks bukan gen. Tapi sebuah pengaruh yang datang dalam lingkungan keseharian. Wallahu a'lam. Ya? Baik. Saya kira cukup ya. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.